Aduh kok Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di acara Instagram Live Sedekah Oksigen, yang harusnya biasanya sih hari Rabu ya kan. Biasanya Rabu sedekah ilmu, tapi kali ini khusus untuk edisi kali ini kita geser di hari Minggu. Karena apa? Karena dalam rangka bulan November, Hari Pahlawan, kita mau undang pahlawan-pahlawan dari seluruh negeri gitulah ya. Salah satunya adalah si narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini, tunggu, ini suaranya kedengeran nggak ya? Coba, suara kedengeran. Oke, narasumber kita kali ini tuh spesial ya, sampai kita geser hari, geser jam gitu. Ya, yang harusnya Rabu jadi hari Sabtu, yang harusnya malam jadi pagi lah ya, siang. Yang harusnya saya biasanya di dalam kamar, sekarang terpaksa di luar pinjam spotnya anak-anak kalau mereka pas lagi belajar. Oke. Kita akan ngobrol kegiatan narasumber kita di lokasi di timur Indonesia, di bagian timur ya, jadi di Papua tepatnya. Apa saja sih kegiatan beliau di sana gitu, yang beliau lakukan, tujuannya apa, segala macam. Nanti kita ngobrol, kita tunggu beliaunya siap, katanya harus ngepasin sinyal dan lain sebagainya. Sebelumnya nama saya Fani gitu ya. Nama saya Fani, saya salah satu founder dari Sedekah Oksigen, yang mungkin beberapa dari teman di sini belum pernah berhubungan gitu sama Sedekah Oksigen. Jadi Sedekah Oksigen itu satu komunitas gitu dari tahun 2015 yang kemudian sekarang menjelma jadi sebuah bentuk yayasan formal itu ceritanya. Jadi 6 tahun berjalan baru jadi yayasan di tahun ini. Kegiatannya apa sih, kok namanya Sedekah Oksigen? Kenapa namanya Sedekah Oksigen? Karena dulu awalnya kami berkumpul gitu ya, saya dan teman-teman itu berkumpul karena kita ngumpulin oksigen buat teman-teman korban kebakaran hutan. Tapi kegiatannya sekarang udah gak cuma soal itu gitu ya, walaupun masih ada nih oksigen di rumah itu, lihat ya. Nah masih ada ya, masih ada. Oh oke, suaranya nggak sebesar biasanya ya. Iya, ini suaraku memang serak, nggak tahu deh kenapa. Apa namanya? Tapi masih kedengeran ya? Masih kedengeran kan ya? Yang kemudian sekarang kegiatannya udah macam-macam. Salah satunya ada beasiswa gitu ya. Yang tahun ini kita handle ada 26 anak asuh di seluruh Indonesia. Ada sedekah nasi, sedekah makan, sedekah apalah sebutannya, terserah ya, itu sebutannya banyak lah di seluruh Indonesia yang sekarang udah booming gitu, kegiatan berbagi nasi ini, masya Allah gitu. Kegiatan sedekah setiap hari Jumat ini namanya Sedan Jumat. Sedan Jumat ini udah dilakukan sama Sedekah Oksigen dari tahun 2015. Jadi ini tahun ke-6 lah, kita ulang tahun ke-6 lagi dari Desember 2015 gitu ya. Sekarang menjamur di mana-mana, masya Allah. Semoga kita jadi bagian yang ikut membantu atau bergerak di bidang yang lain, nggak apa-apa gitu, asal jangan yang ngeributin apa gunanya gitu ya. Sedekah nasi, for your info, masih banyak gitu saudara-saudara kita yang emang nggak kenyang gitu tiap harinya, dan memang kita nggak tahu yang mana mungkin bisa jadi gitu, but we never know gitu. Siapa tahu sedekah makan kita yang hari itu membuat seorang bapak bisa kerja lagi, ngasih makan keluarganya dan segala macam lah. Nggak tahu kebaikan mana kan ya yang bakal diterima sama Allah. Beasiswa, Sedan Jumat, terus ada yang namanya Kadaro. Kadaro itu kas daruratnya Sedekah Oksigen. Ini biasanya untuk kegiatan untuk musibah-musibah gitu, kayak kebakaran hutan, itu yang pertama dulu. Terus yang ini kemarin banjir gitu ya, banjir di Malang terakhir, atau gempa di Lombok sekian tahun yang lalu gitu ya, atau juga apa itu likuifaksi, pokoknya itu tuh yang di Sulawesi tuh ya, di Palu itu apa namanya itu,
ada juga entah kebakaran yang bagi kita kecil gitu ya, di utaranya Surabaya gitu, entah itu di bagian Jakarta Utara pernah gitu, pernah juga di Aceh gitu. Intinya kas darurat ini dipakai untuk kondisi-kondisi darurat. Kondisi daruratnya musibah lah ya, banjir, gempa bumi, kebakaran, apa aja kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus beasiswa udah ngomongin, Senin Jumat udah, terus habis itu ada juga ya itu tadi Kadaro, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti sedekah ilmu ini gitu. Sedekah ilmu itu biasanya kita rutin lakuin seminggu sekali di hari Rabu, kawan saya orang Jawa. Nah tapi khusus untuk minggu ini kita lakuin di hari Minggu. Oke. Hari apa sih ini? Hari Sabtu. Maaf ya. Oke. Nah teman-teman, nanti bersama narasumber kita, beliau akan cerita tentang kegiatan-kegiatan dia gitu ya, dan teman-teman bisa bertanya. Akan ada hadiah untuk 2 orang penanya yang menurut narasumber itu paling menarik gitulah ya pertanyaannya. Nanti 2 orang penanya yang paling menarik akan dipilih gitu sama narasumber, kemudian nanti hadiah akan langsung dikirimkan ke alamatnya para penanya yang beruntung ini. Jangan lupa DM nanti kalau memang pertanyaan Anda yang terpilih. Satu lagi, kalau misalnya mau kasih pertanyaan, jangan di komen ya, jangan di add komen yang bagian bawah kiri itu, tapi di icon tanda tanya tuh di yang sebelah kanan bawah. Soalnya biar nggak hilang. Soalnya nanti kalau hilang kita bingung tadi yang nanya ini siapa namanya gitu ya. Apalagi hostnya saya, host dadakan yang suka lupa. Baik, kita masih nungguin ya, masih belum join ini narasumber kita. Tunggu ya, sabar ya teman-teman. Belum ada ya narasumbernya ya, atau aku invite aja ya, aku coba ya. Sudah saya invite ya, saya coba invite dulu ya. Ini tempatnya anak cowok biasanya belajar, jadi nanti kalau misalnya ada yang lewat-lewat di belakang tolong dimaafkan karena nggak private, sengaja. Belum ya, belum bisa, mungkin masih ada fan ya, kedengeran ya suaranya fannya ya. Kalau gini nggak terlalu ya, panas ya, tapi gitu kah? Gara-gara suara fan nggak? Coba digeser ke belakang bisa nggak ya? Oke, kita tunggu. Belum bisa, udah di-invite narasumbernya tapi belum bisa. Sambil pagi-pagi, siapa yang kebiasaannya pagi-pagi minum teh, silahkan dinikmatin ya. Ya sebelum pakai suara biar deh nyalain dulu. Teman-teman
teman-teman tim Instagram live-nya Sedah Oksigen mungkin bisa dibantuin narasumbernya kira-kira gimana kondisinya, apakah sudah siap buat bergabung. Tuh, unable to join. Saya sampai speechless kalau ngomongin ini. Apa namanya, akunnya Instagramnya narasumber mungkin bisa minta tolong diupdate dulu coba. Ini udah benar kan akunnya pakai akunnya Sedekah Oksigen. Diupdate dulu coba. Ada Jinda di mana ya Mas Den? Oh, okay. Maaf ya, ibu-ibu nih kalau suara anaknya ada nggak kedengeran tuh mulai curiga. Kemana ini anaknya? Kayaknya. Kenapa emang? Ya teman-teman, kita lagi menunggu narasumber kita gitu ya. Beliau posisinya ada di Papua gitu. Jadi sebelum mulai saja beliau udah remind gitu bahwa soal sinyal nih mungkin nanti akan jadi hambatan. Ya, kami juga udah aware itu, tapi karena kisahnya cukup menarik gitu ya untuk kita dengarkan. Jadi mari kita bersabar sampai beliau menemukan titik di mana sinyal cukup kuat untuk kita lakuin ini. Ya, mari kita tunggu sambil nunggu ngobrol. Kita ngobrol dulu ya. Hari Sabtu pagi biasanya ngapain teman-teman? Santai-santai biasanya di rumah. Karena harusnya bukan saya yang jadi hostnya, ini saya host cadangan. Host cadangan. Sementara anak barep nggak bisa main bulu tangkis karena ayahnya jadi bertugas jagain bayi. Oke teman-teman, Sabtu pagi dorongan buat bersantai-santai luar biasa nih, walaupun sebenarnya kayaknya sebagian malah memanfaatkannya buat olahraga gitu ya. Biasanya kami olahraga, biasanya saya sama suami olahraga, cuman karena ada tugas ini dari Ibu Wide jadinya jadi nggak olahraga dulu deh, soalnya nanti kan nggak lucu ya kalau jadi host tapi pemeringat gitu kan, malah nggak enak. Direkam lagi terus habis itu dimasukin ke YouTube kan nggak sopan terus kemeringat. Nah begitu deh. Nah ngomongin Sedekah Oksigen nih teman-teman, kebetulan kami lagi saat ini lagi menggalang dana untuk pembangunan MCK di Banten. Sebentar saya cari lokasi pas. Ada di sini tapi saya suka lupa. Nih pembangunan MCK di Kampung Lebak Lahang, Cibeduk, Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Nah, bagi teman-teman yang mau support, nih kami lagi mau bikin MCK gitu ya di sana. Karena kemarin sebenarnya ada pembangunannya tuh satu kompleks begitu, tapi kita fokus di MCK-nya. Kebutuhannya tuh sekitar 30 jutaan lah gitu ya. Tapi sudah waktu itu sudah ada dana sekitar 2-3 jutaan. Terus ini kita mulai lagi cari dana gitu. Dan sementara ini masih baru terkumpul 1,5 juta gitu ya. Kondisi pandemi kan memang bikin sebagian orang jadi lebih sulit gitu ya secara ekonomi, selain secara lain-lainnya juga gitu. Jadi secara ekonomi terutama banyak donatur kita gitu ya yang juga mengalami kesulitan. Kita doakan bareng-bareng deh, semoga Allah mudahkan semua urusan teman-teman, semua urusan donatur, semua urusan relawan gitu ya.
dimudahkan, dilancarkan, diringankan hatinya. Itu menurut saya yang terutama ya kan. Karena mau kayak apa juga yang kita hadapin, kalau hatinya ringan, insya Allah tubuhnya tetap cabut. Maksudnya tetap bisa segar aja. Oke, baiklah. Bentar ya, lagi dicek sama teman-teman tim Instagram Live. Tadi soalnya jam 9.30 ini si narasumber udah bilang siap, dia nunggu kita gitu. Makanya kita mulai buka. Ternyata sekarang hilang. Mungkin ya sinyal ya. Saya nggak tahu deh. Saya belum pernah ke daerah Papua, jadi begini rumahnya, rasanya jadi penyiar radio ya. Nggak lihat ada berapa orang gitu yang dengerin, nggak tahu ada apa enggak orang yang dengerin gitu ya. Tapi ya tetap berbagi. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada yang kelewat gitu ya, misalnya yang merasa nanti ini apa sih kontennya cukup bagus gitu untuk di-share, silahkan langsung ke YouTube-nya Sedekah Oksigen, ini channelnya Sedekah Oksigen, Sedekah Oksigen, sesimpel itu. Pokoknya semua akunnya Sedekah Oksigen. Oh ya, kalau browsing nyari nama Sedekah Oksigen itu nanti yang keluar ada dua. Ada Sedekah Oksigen yang dilakukan sama teman-teman di daerah Jawa Timur ya, Banyuwangi kalau nggak salah gitu ya, yang berupa donasi pohon, bibit gitu ya untuk produce oksigen. Ada juga Sedekah Oksigen yang kami, dan itu berbeda ya, itu dua komunitas yang berbeda, dua yayasan yang berbeda mungkin gitu, tapi insya Allah sama-sama niatnya baik. Kami Sedekah Oksigen yang lebih dulu, mungkin kalau beritanya yang banyak di itu tentang oksigen kaleng ya. Lagi diurus sama teman-teman di Instagram Live. Kita tunggu ya. Teman-teman juga boleh kasih masukan sebenarnya kira-kira bidang apa lagi sih yang diperlukan gitu untuk bisa jadi channel kegiatannya Sedekah Oksigen. Karena bisa jadi ada kebutuhan gitu di satu aspek yang kami nggak kenal karena memang nggak punya akses informasinya gitu ya. Jadi boleh silakan dikasih tahu aja. Oh, ini si Creoil. Kok kakak disebut si Creoil? Si Creoil yang suka ikut muncul. Tapi kalau ngasih kita gimana? Nggak boleh nyebut nama, jangan nyebut nama. Ya, kan udah diajarin di sekolah. Sing. Digital literasi, ayo. Ya. Ya. Udah ya. Belum ada? Iya, sambil ya, daripada nanti kepotong. Mau dipotong dulu atau mau gimana nih? Mbak Widi ini mau dimatiin dulu atau mau gimana? Dimatiin dulu nanti kita lanjut lagi? Atau mau dilanjut aja? Nggak apa-apa dilanjut aja sih, tapi aku agak ini dikit ya. Biar kalau di belakang nggak terlalu kelihatan apa-apa itu. Dia mau kemana? Balik. Dia mau kemana? Mas Gen?
Ditemenin jalan-jalan dulu kali di depan si Jingga. Hai. Udah habis sarapan? Enggak, nanti aja. Mau dimatiin dulu? Ya kan daripada nanti. Nih, matiin dulu ya. Matiin dulu nanti saya balik lagi kalau udah jelas. Oh, udah nyambung. Mas Genta, tolongin dong Jingga sendirian di depan, nak. Ah, ini dia join. Nggak jadi berarti. Itu, tolongin. Udah ya, Ibu mulai ya. Udah join. Semoga bisa ya, semoga bisa, semoga bisa. Alhamdulillah, kayaknya bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf ya Mbak, saya baru bisa bergabung. It's okay, Dari tadi nggak apa-apa. kita. Soalnya Nggak apa-apa. ini aku gaptek kita di sini ini. Ini suara saya kedengaran jelas ya, Mbak? Kedengaran, bagus. Posisinya Mbak di mana? Di rumah? Hah? Ya, ini di rumah. Saya rumah ini dekat jalan. Memang mungkin suaranya nggak terlalu ini ya. Coba saya ambil posisi di sini. Nggak apa, cari posisi dulu, cari posisi dulu. Cari posisi dulu. Iya. Oke. Sudah cukup ini, Mbak? Ya, oke. Mbak, kami mohon maaf ya karena hostnya mendadak ganti karena tiba-tiba nggak bisa gitu. Jadi ini ceritanya host cadangan nih, ikut-ikutan di sini karena ramanya nggak bisa. Mbak dipanggilnya biasanya dipanggil apa? Boleh Kak Ros, boleh Ibu Ros. Silakan. Oh, oke. Kak Ros kayaknya lebih biar kedengarannya udah familiar gitu ya, Kak Ros kayak Upin Ipin ini ceritanya. Oke. Terus banyak dipanggil siapa juga? Halo. Assalamualaikum. Ayo udah ibunya. Saya Fani, Mbak. Saya Fani. Oke, Fani ya, Mbak Fani. Ini panggil Ibu Fan, kapan? Fani. Bukan. Banyak yang manggilnya sih Mbak Fani, tapi Fani aja juga nggak apa-apa. Kak Ros manggil Penda kan? Ya. Oh gitu, temannya Penda ya. Oke, sip lah. Baik, Kak Ros, ini barusan dikasih nih tentang CV-nya Kak Ros yang macam-macam lah ya gitu ininya, kegiatannya begitu. Salah satunya sebenarnya yang paling menarik yang tadi aku baca adalah di Lampu Kita ya Kak ya? Oke. Betul ya? Namanya Lampu Kita, betul ya? Ya, itu ada singkatannya tuh. Oh, itu ada singkatannya. Apa itu Kak? Boleh cerita nggak sih Lampu Kita ini apa ceritanya? Saya di belakang saya nih ya, saya ini kan dulu ya, ke atas ya. Ya, jadi Lampu Kita itu singkatannya Lembaga Amanah Pemberdayaan Usaha Kawasan Indonesia Timur Raya. Oke. Pemberdayaan Usaha Kawasan Indonesia Timur Raya. Nah, ini LSM sebetulnya, sebuah lembaga swadaya masyarakat. Saya dengan suami di Kota Medan, Sumatera Utara, 12 tahun, Mbak. 12 tahun lalu tuh kan, tahun 2010 berarti berapa? 11 ya? 11 jalan 12. Wow. Jadi udah lama dan didirikannya di Medan. Didirikan di Medan. Terus 10 tahun di Jakarta. Oke. Terus kemudian tahun lalu kami bergerak ke Fakfak, Papua Barat. Nah, hari ini
di Kabupaten Fafak, Provinsi Papua Barat. Jadi memang 10 tahun yang lalu secara fisik kita sudah letakkan kitanya dalam lampu kita ya. Kita itu kan kawasan Indonesia Timur Raya. Jadi 11 tahun yang lalu kami, saya dengan suami itu sudah bertekad, karena kan suami saya orang Papua ya. Dari Kabupaten Fafak di sini, dan memang dari 11 tahun yang lalu sudah ada rencana untuk mudik lah, pulang kampung. Nah, pulang kampung itu untuk apa? Tentu saja untuk memberdayakan, menguatkan diri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat ya. Karena sangat dipahami juga. Karena Papua ini sumber daya alamnya tinggi, besar, banyak. Namun di sisi lain, SDM-nya itu sangat minim, Pan. Sangat minim sekali SDM-nya, sumber daya manusianya. Karena itu memang dari 11 tahun yang lalu itu kami sudah berencana bahwa kita ini pulang. Kita itu ada bercerita dalam karya. Agak hilang suaranya Kak Ros. Kecil ya. Iya, ini saya memang jalan. Kalau begitu apa saya bergerak ya? Saya mau jalan-jalan, Noy. Ini rumah kantor lah, lihatlah itu lambang lampu kita itu. Saya lihat ini aja. Lampu kita itu dia logonya. Kemudian itu juga lukisan itu karya suami itu lukisan. Ada lukisan. Terus kemudian itu dinding nih. Nah, apa namanya Kak? Lukisan dinding ya. Lukisan di dinding aja. Mural. Jadi kayak mural gitu ya. Mural ya, ntar mural dicoret lagi dah. Mural ya. Nah, ini sedikit ininya, kita jalan-jalan dikit ya. Ini produk-produknya nih. Di bagian yang ada saya owner pohon itu kan. Iya, jalan-jalan aja. Kak Ros, jadi 12 tahun yang lalu, ceritanya Kak Ros udah niat gitu bikin memang untuk melakukan sesuatu lah ya buat Indonesia kawasan timur gitu ceritanya. Nah, itu didasari apa gitu? Itu tadinya tuh kenapa kok tiba-tiba kan tinggalnya waktu itu di Medan walaupun suami orang Papua gitu ya. Tapi itu pasti kan udah melalui ngobrol-ngobrol yang gimana gitu sampai akhirnya kayaknya kita perlu nih gitu bikin begini nih. Itu yang diobrolin sebenarnya apa gitu? Ya, karena memang kan dasarnya saya dengan suami ini kan dasarnya memang orang aktivis ya. Orang aktivis, Wan. Nanti kalau Fani ngobrol-ngobrol sama Penda udah tau lah itu. Jadi memang kami ini darahnya darah aktivis, jadi kan nggak bisa ini gitu loh, nggak bisa tenang ya, nggak bisa lega, nggak bisa leluasa, nggak bisa tenang bila ada sesuatu yang kurang pas dalam hati. Gitu. Jadi secara visinya itu memang lagu kita itu kan kalau visinya itu menjadi komunitas yang percaya dalam kinerja dan usaha. Kemudian diturunkan juga, itu ada 3, itu yang pertama. Putus lagi. Menjadi komunitas yang terpercaya dalam hal kinerja dan pelayanan usaha. Pelayanan usaha. Terus? Jadi komunitas yang dipercaya siapa? Tentu ya dipercaya setiap unsur ya, elemen ya, dalam hal ini elemen masyarakat lah. Nah gitu. Untuk apa? Untuk melakukan kinerja. Kerjaannya apa sih? Gitu. Nah kerjaan itu kan dalam misi, 3 misi dari lampu kita itu adalah yang pertama itu penguatan pada kaum miskin. Jadi hati ini paling nggak tenang tadi itu kalau melihat ada orang yang miskin atau dimiskinkan apalagi moral maupun kultural. Kemudian tindas dipinggirkan. Belum. Kemudian putus lagi Kak, maaf ya putus. Terus lagi.
Iya. Papua, tanah Papua. Begitu sudah dah. Ya, jadi pertama intinya pokoknya concernnya itu pada kaum miskin dan tertindas. Dulu bahkan waktu ketika di Medan dan kemudian di Jakarta pun gitu ya, itu apa kegiatannya yang bisa dengan jarak yang sejauh itu, yang kita pernah tuh kirim buku ke Papua gitu ya, berapa bulan ya, 1,5 bulan gitu kalau nggak salah baru nyampe, karena kita cari ongkir yang paling murah, karena bukunya udah donasi gitu kan ya, uangnya kan Kak sayangnya buat ongkirnya pilihannya waktu itu sekian juta, terus ada juga yang 1 juta koma sekian gitu. Ya udah deh kita pakai yang 1 juta koma sekian gitu. Nah, gimana koordinasinya, sementara sinyalnya kayak begini kita ya, putus-putus, terus habis itu saya kirim barang aja kayak gitu. Waktu itu pengalaman kita kayak begitu. Dengan kondisi Medan, Jakarta, waktu itu kegiatannya apa, Kak, awal-awal? Oke. Di awal-awal itu kita memang belum langsung sentuh ke lapangan, kita masih menjaring ya, dalam artian maksudnya ini menjaring, mencari orang-orang yang memang satu paham, satu persepsi dengan kami, lampu kita. Nah, kita belum, karena setahun saja di Jakarta, kami terus langsung pindah ke, setahun di Medan, sejak berdirinya 2010, 2011 kami pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, ada yang dilakukan itu adalah, karena kami latarnya itu adalah pendampingan juga dalam hal masyarakat, kami sempat melakukan pendampingan untuk eksekutif sebetulnya. Eksekutif. Rencana itu sudah ada yang mau deal gitu. Namun yang memang tadi kayak Fani katakan bahwa yang relatif jauh itu membuat memang kita agak dengan keterbatasan yang ada agak sulit juga untuk melakukan pendampingan. Nah, jadi di awal-awal itu memang karena memang sasarannya itu adalah Indonesia Timur, jadi yang kami lakukan itu adalah membuka jaringan saja di Jakarta. Buka jaringan di Jakarta sampai kemudian 8 tahun kemudian berpikir usaha apa yang bisa ditingkatkan. Fani batuk tuh. Debu. It's okay. Terus. Tahun ke-8 berpikir karena memang kita adalah dalam hal pelayanan usaha, maka mulai apa yang bisa menghubungkan, merekatkan begitu. Nah, salah satu adalah dengan sumber daya alam yang ada. Apa yang ada, khususnya hutan kelapa, adalah kelapa. Nah, dari masuknya itu dari sisi usaha dulu. Usaha dari yang mikro. Resepnya itu sudah 15 tahun yang lalu ya, karena saya penelitian itu waktu di Medan sebetulnya. Nah, kemudian di Jakarta dan Papua, bukan Papua. Itu dia, Pak. Putus-putus mulu ya? Iya. 8 tahun. Wah, kemudian ada back sound-nya si bayi nangis. Oke, jadi memang butuh waktu kurang lebih 8 tahun gitu ya, Kak ya, untuk sebelum benar-benar memulai yang kontak gitu sama di lapangan gitu. Baru sekitar tahun ke-8 baru menemukan ini kira-kira produknya apa, dan muncullah si itu si Virkoan itu minyak kelapa yang goreng atau virgin coconut oil, yang mana? VCO, virgin coconut oil. Yang VCO, oke. Jadi bukan minyak goreng kelapa ya, bukan ya? Ini juga minyak goreng kelapa produk kita. Oh ada, jadi 2. Dari kelapa dapat 2 produk, itu minyak goreng kelapa, yang kalau di sini mahal banget loh, Kak. Ya. Oh, ada 4. Ada 4. Nah, apa itu produknya? Protein kelapa, tambahannya, jadi VCO, kemudian minyak goreng, kemudian protein kelapa. Protein kelapa kalau orang Jawa bilang, orang Sunda bilang galendo. Nah, kalau kami bilang, terus yang itu tepung kelapa. Tepung kelapa. Kalau tepung kelapa biasanya buat apa, Kak?
tepung kelapa alternatif untuk pengganti tepung terigu kan sayang. Jadi tepung terigu kan orang kalau penyakit degeneratif ya, jadi kayak diabetes, kemudian ada yang kan putus lagi Kak, maaf ya, ya ampun, maafkan aku, nggak kedengeran suaranya. nggak kedengeran ya, banyak banget back sound. Ini sekarang udah itu tarhim tuh dari masjid. Terus tetangga lagi tuh apa? Oh, toki-toki. Dong bilang di sini toki-toki. Ini Apa itu toki-toki? Toki-toki itu apa? toki itu toko apa sih martil untuk mereka rehab rumah di sebelah. Oh, oke. Nggak kedengeran Bilang malah back backsoundnya. Backsoundnya nggak kedengeran kok Kak, cuman suaranya Karos yang putus-putus gitu. Gitu. Ya, begitulah sayangku, kita di tanah Jepang, di tanah Papua ini. Begitu sudah. Dong bilang di sini itu. Kita beli pulsa itu sering sinyal kah? Nah, jadi saluran komunikasi lancar. Ini namanya orang Medan tapi udah lancar ngomong gaya Papua ya. Ya, sedikit-sedikit boleh. Lah kalau Jawa juga bisa itu loh, Fani. Oh, ya Allah, bisa Jawa juga. Ya. Nanti dulu ayam. Ya Allah. Ya, sekarang kedengeran nih. Ini masalahnya. Biasanya itu kan kita kalau pas jadi host tuh aku Instagram live-nya di kamar, Mbak, biar nggak keganggu yang kayak begini yang urusan domestik ya kan. Tapi karena tadi masih pagi, jadi yang bayi masih tidur, jadi aku siap-siap lah di sini gitu. Endingnya ya begini nih, jadi banyak banget urusan. Kakak udah dong, please nggak selesai nih mana sinyal susah di sini. Oke. Jadi ada 4 produk akhirnya dari perjalanan 8 tahun, kemudian baru ketemu produknya apa, intinya yang berbasis kelapa, begitu kan ya ceritanya. Terus keluarlah sih 4 produk itu. VCO, minyak goreng kelapa, protein kelapa, sama tepung kelapa. Nah, kemudian nih, tantangan terbesarnya apa waktu pertama kali memulai? Saya nggak mungkin kan mulus-mulus gitu aja ya Kak ya? Betul. Nah, jadi layaknya sebuah, kalau tantangan, kalau usaha mungkin emak-emak, mama-mama, ibu-ibu yang pelaku UMKM pasti lebih sama lah ya. Karena kemudian kita mengumpulkan semangat dengan modal yang kreasi. Nah, mungkin karena tema kita adalah bakti di timur negeri kan ya, saya akan masuknya tantangan di Papua lah. Tantangan di Papua ini makin nggak kedengeran kan? Nggak Kak, wow. Allahu Akbar, saya mau coba ke bawah, di bawah itu juga lebih berisik mungkin. Jadi ini kan kolong ya, rumahnya ceritanya ya. Coba saya masuk di lab. Karena di sana, nah itu juga bocah-bocah di bawah sudah. Sabar. Aduh. Ngomong di ya. Dari tadi Iya. Dijagain ya adiknya. Maaf ya Kak, serius gak kedengeran. Tapi teman-teman yang lain kedengeran gak sih gitu? Kalau teman-teman yang lain asal takutnya kan nanti ini mau di save gitu ya. Tapi jadi kalau Kak Ros ngomong terus tapi nggak ada suaranya kan percuma. Betul. Bagus nggak? Begitu itu bagus. Saya di ini ya, di hutan begitu ya. Mungkin begitu. Ini saya di hutan kah? Asal sinyalnya bagus. Ini kan di jalan ceritanya nih. Allahu Akbar. Saya juga jadi enak teriak-teriak kayak bagaimana ya? Ini berarti hambatan pertamanya udah jelas nih ya. Kayak begini ini kan hambatan pertama ya. Mau koordinasi sama donatur, sama apalah, sama yang pendamping atau sama pihak-pihak lain kan jadi keganggu juga ya, jelas ya urusan begini ya. Oke, terus gimana? Pertama kali kemudian pindah gitu kan. Nggak tahu nih benar atau enggak gitu. Tapi imageku tentang Papua kan dia juga nggak tidak mudah me-welcome orang, bayanganku ya. Apalagi bukan orang lokal gitu, bayanganku gitu. Jadi gimana ceritanya gitu, cara masuknya gimana gitu?
Nah, tentu modal yang utama itu adalah ya suami kan dari sini ya. Kemudian suami ini kan juga sudah 12 tahun meninggalkan Nah, Kabupaten Faf. Nah, sekarang Van, ceritanya ini Pak suami ini ke sini itu dipanggil malah Pak D. Karena memang kan dia jadi dia bilang Pak D begitu. Jadi nelayan di dekat rumah sini bilang Pak D, saya sudah bilang berapa kali. Dia kan mau dipanggil Pak D. Itu apa ya? Itu di sini kesannya malah kayak jadi stereotype dalam artian pendatang kan. Nah, saya berkembang di Papua Utara, kalau lokalan setempat itu disebut anak negeri. Jadi disebut anak negeri versus pendatang. Jadi isu itu diperbesar ya makin besar. Kalau diperkecil ya makin kan? Yes. Kemudian jadi kalau di sini itu kayak anak negeri itu seolah-olah mereka kayak berkuasa dalam tanda petik. Berkuasanya begini dalam hari ini juga kita miris melihat bahwa tanah Papua ini mulai banyak orang yang mabuk, kemudian juga mulai ada di sini, gitu ya. Nah ini memang menjadi sebuah tanda-tanda keheranan bagi suami saya suami aja heran apalagi saya. Iya. Maksudnya dalam artinya dia memang menyayangkan. Artinya dia melihat sebuah kabupaten Fafak yang dia tinggalkan 12 tahun lalu itu adalah kota yang damai. Jadi kalau bisa digaransi, kalau mau cari tempat yang relatif aman begitu, itu di tanah Papua itu ya Kabupaten Fafak. Oke. Tapi karena memang di sini mereka ada semboyan itu 1 tungku 3 batu. Oke. Jadi apa itu? 1 tungku 3 batu itu 3 itu kesetaraan antara agama-agama ya, toleransi agama. Jadi agama Islam, Kristen dan Katolik. Di sini sangat rukun, Dan ada beberapa kemudian di Fafak sendiri mereka ya adatnya. Jadi itu toleransi terhadap agama itu cukup bagus. Oke. Gangguan lah. Nah, namun kemudian 12 tahun kemudian yang terjadi itu adalah bahwa memang anak negeri di tanah Papua ini mereka ya kan susah-susah gampang. Betul tadi bahwa memang keputus. Mereka tidak mudah apa? Tidak mudah menerima orang baru. Ya, betul tadi kalau Fani katakan tidak mudah menerima. Harus ada yang betul-betul trust, kepercayaan gitu. Dan itu dia sifatnya naik turun. Dalam artian begini, kalau ada sesuatu yang ingin diharapkan, terus modalnya di sini, model di sini itu juga ibarat begini nih, ada sesuatu yang baru lah begitu, maka semuanya akan ikut. Sesuatu yang baru, mau dia bagus, mau enggak, pokoknya ikut aja dah gitu, rame-rame ke situ. Terus awal-awal saja tidak punya ketahanan, jadi istilahnya hangat-hangat tai ayam ya. Jadi sesuatu yang tantangan. Kenapa? Karena memang mereka ini kalau kita bilang sumber daya manusianya rendah, ya sebetulnya enggak juga. Cuman ada satu orang mengatakan bahwa apakah rakyat Papua itu miskin? Tidak. Bisa garansi. Kenapa? Karena tanahnya itu kalau misalnya mau makan, tinggal pancing di laut dapat ikan. Ya. Terus kemudian Fafak ini terutama itu tanahnya masih subur. Jadi kalau kita lempar aja istilahnya
tongkat kayu dan batu jadi tanaman begitu, itu adanya di sini. Di tanah Papua, itu adanya di Kabupaten Fafak. Nah, alam memanjakan. Alam memanjakan itu. Ditambah lagi kebijakan otonomi. Ditambah lagi Otonomi khusus. Nah, kenapa kok malah itu jadi bikin maksudnya berkontribusi begitu terhadap kondisi yang kayak begitu, bukannya harusnya dia malah membantu gitu ya untuk mempercepat gitu. ya, istilah kata begini aja, Van. Nih ya, orang awam. Terus kita kasih bantuan uang jutaan segala macam. Kan dia nggak paham ini mau dilakukan. Akhirnya apa yang dilakukan? Jadi dia konsumtif, jadi konsumtif begitu ada uang, ya sudah dihambur, dia beli HP kah, beli TV kah, beli barang-barang yang menurut dia semata-mata kesenangan semata. Jadi tidak ada usaha untuk produktif bahwa ini sesuatu barang yang kemudian kita kelola baik, kita tabung kah, nanti kemudian ini dia bisa jadi sesuatu begitu. Nah itu penting, itu tantangan. Jadi saya bahkan itu ya, tahun pertama itu saya kayak hopeless gitu. Iya, kebayang. Hopelessnya kenapa? Karena biasa kita bergumul, bertukar pikiran, semangat membangun, semangat berkontribusi, peduli begitu ya. Namun kemudian di sini hanya untuk mengajak berbuat sesuatu yang baik lah, dalam artian juga membuat untuk kita semua juga sama-sama begitu. Iya. Nah itu waktu. Saya cuma mengatakan butuh waktu dan alhamdulillah tahun kedua ini saya terutamanya kami lah ya keluarga sampai di Fafak tanah Papua ini lagi itu mulai, dan alhamdulillah kemarin juga saya sudah akibat mahasiswa Politeknik Negeri Fafak jurusan agroindustri itu magang PKL ya di rumah produksi Virkoan, belajar Virkoan ini. Nah itu mereka mempercayakan ada kerjasama MOU lah antara kita dengan Politeknik. Nah dari situ saya kan mendapat wilayah baru, oase gitu ya. Ada satu semangat lagi. Tadi kan udah turun tuh. Iya. Konsepnya udah banyak banget. Kemudian sesuatu yang mau dilakukan banyak. Tapi kayaknya mau lakukan ini mentok. Sampai orang mengatakan bahwa seorang profesor sekalipun, nah ini loh, seorang profesor sekalipun dia nggak akan bisa dengan gampang untuk masuk di tanah Papua. Karena dia punya ilmu yang dia bawa semua dari tanah Jawa, tanah Sumatera, Indonesia Barat lah mungkin ya, dalam hal ini yang relatif sudah lebih terbuka duluan, wawasannya, pikirannya, kemajuannya, ya. Itu jadi di sini itu utama itu kuatin mental dulu gitu. Jadi mental ini dalam hal spirit ya. Spirit, semangat bahwa jangan berhenti. Jadi jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Nah, sehingga kemudian Strateginya akhirnya gimana Kak Ros buat strategi buat deketin orang-orang gitu ya. Maksudnya itu kan kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Padahal kita mau melakukan sesuatu buat mereka gitu, tapi merekanya yang malah nggak percaya gitu kan ya. Ya itu kan bingung ya, neranginnya susah gitu. Strateginya apa terusan? Deketin masyarakat gimana caranya? Kalau kita bilang strategi, segala macam strategi sudahlah bisa, artinya yang umum-umum kan persuasi, komunikasi, kolaborasi, yang nggak masuk. Sehingga kemudian tadi yang saya bilang itu spirit, lalu kemudian yang kedua kita mulai kalau berangkat dari keinginan mereka itu nggak jadi, nggak dapet itu, karena pasti males-malesannya, terus kemudian malas tahu, istilahnya di sini malas tahu ya, malas tahu kita bisa mau, itu kan istilahnya di sini kan. Kita tahu itu maksudnya saya ini udah tahu gitu, ngapain lagi ngajarin gitu ya. Nah tentu memang satu spirit, kemudian kesabaran, kemudian dan waktu itu berpengaruh dalam artian
Eh, sama juga sebetulnya bagaimana kita menjalani waktu ini ya. Jadi jangan berhenti berbuat gitu saja. Lakoni terus, bangun terus, pelan-pelan masuk di sisi yang benar, itu masuknya juga ya, hal-hal yang dibuat yang bagus gitu. Nah ini mulai kemudian masuk kami ikut di RPJM, masuk ke eksekutifnya, tataran eksekutif, terus masuk di adat. Bahkan sekarang ini adat saja, adat hampir. Jadi ada satu girohnya tidak turun nih. Jadi kalau saya katakan giroh atau semangat untuk sebuah perubahan gitu. Memang, namun yang paling simpel supaya kita nggak stres kan, kemudian mundur kan nggak, ya maksudnya sampai di sini jauh-jauh terus balik kanan kan nggak seru banget gitu. Namun aku 2 tahun dah, atau kalau nggak 2 tahun, setahun lebih. Jadi kalau mau, lalu kami katakan begini, bahwa kalau mau mengabdi, the real sebuah pengabdian itu adalah di tanah Papua. Nah, jangan berpikir mengukurnya dengan waktu, karena yang kita hadapi manusia, bukan efisiensi. Tingkat efektivitas. Memang ini butuh waktu, namanya mereka naik turun dengan pemahaman yang masih rendah, dengan apa ya, tingkat keyakinan lah, tingkat semangatnya juga masih minim begitu. Itu yang kemudian memang kita berbuat saja, perlihatkan, dan kemudian kita membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Yang kami lakukan, kami sudah bertemu dengan Bupati beberapa waktu lalu, kita juga menggaungkan ini, untuk terus menggaungkan ini. Oke, tadi terakhir ketemu dengan Bupati, oke. Wakil Bupati. Oke. Rencananya mau dengan Wakil Bupati itu berbicara tentang produktivitas ya. Jadi usaha-usaha mikro bagaimana kemudian bisa, sehingga kemudian orang di luar Papua, ini kan Kabupaten Fak-Fak ini termasuk jarang didengar. Ya, mungkin Fani sendiri Fak-Fak, tahu nggak Fan di mana Fak-Fak? Tahu nama Fak-Fak, itu bagian dari Papua gitu ya. Tapi di mananya sebenarnya nggak, maksudnya nggak kebayang gitu ya. Apa bedanya sama kabupaten-kabupaten lainnya gitu yang tadi barusan diterangin, oh ternyata beda ya gitu. Jadi kayak Muslim banyak juga ternyata di situ. Kabupaten Fak-Fak mayoritas Muslim. Oh. Katolik, berikutnya itu Protestan. Itu yang tadi satu tungku 3 batu. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Fak-Fak ini terbaik di dunia loh, Pak. Nah, garansi terbaik di dunia itu apa? Karena di sini membangun rumah ibadah itu saling membantu. Jadi kalau misalnya membangun tahun yang lalu, nanti akan menarik kalau kita putus Kak. Saudara. Udah? Ya. Bisa? Okay. Bisa. Maaf ya, nggak stabil. Oke. 5 tahun yang lalu itu ada saudara-saudara dari Pak suami, itu yang Katolik. Jadi ada di kampung itu, namanya Kampung Wayati, itu 5 kakak saja yang Muslim. Namun mereka senang, kenapa? Karena di kampung itu belum ada masjid. Bahkan belum ada muslim, di mana dia punya saudara-saudara yang muslim ini untuk beribadah. Sehingga kemudian mereka bekerja sama lah, mengatakan kepada ketua adat, mengatakan juga kepada saudara-saudara lain. Itu kami masih mengatakan kepada Faru, itu suami saya ya, itu untuk kemudian mereka akan membangun masjid di kampung yang penduduknya hanya 5 kakak saja yang kosong. Nah, siapa yang mulai membangun itu? Mereka. Kita tunggu sebentar ya.
tantangan kalau mau online sama temen di Papua atau di Indonesia Timur mungkin memang ya secara umum. Masya Allah memang. Tapi namanya ilmu ya kan, namanya ilmu memang kita perlu usaha. Kalau kata anak barep saya itu, ilmu itu mahal Bu katanya. Ilmu itu mahal gitu. Jadi harus dihormatin katanya gitu. Nah ini mungkin salah satu usaha kita buat menghormati ilmu gitu. Ilmu dari Kak Ros bisa jadi awal gitu buat saya pribadi sih dari tadi dengarnya udah mulai bersyukur begitu ya, sama meningkatkan giroh kali ya, bahwa ayo dong gitu, apa yang bisa kita lakuin. Kita tunggu dulu Kak Ros buat bergabung lagi. Mungkin kita perlu ini ya, apa namanya, sayangnya mungkin perlu diatur gimana caranya supaya ngobrolnya jadi lebih enak. Nih Kak Rosnya kepotong sebentar. It's okay Kak, saya invite lagi ya. Ya. Terputus tuh. Iya. Ya Allah. Keren. Mungkin khusus untuk ini Kak, mungkin khusus untuk Kak Ros, gimana kalau kita bikin versinya pendek gitu ya. Tapi misalnya minggu depan kita ngobrol lagi buat teknis tentang gimana apa teknisnya, apakah kelapa dibeli atau itu di kebunnya memang sudah miliknya lampu kita, kayak gitu-gitulah. Kita potong-potong beberapa sesi gitu ya, supaya kita berdua juga nggak kesel nih sama sinyal. Lumayan ya, lumayan teriak ya. Iya, karena kalau dilamain kan kita nanti jadi ini ya, nggak sejahtera. Kita ngomongin dulu tentang kita hari ini kita akan selesaikan sampai di gimana background budayanya Papua gitu, gimana cara masuknya gitu. Dan kita ini kalau mau pingin bantu gitu ya, kan sebenarnya ada ya hasrat pingin bantu gitu, tapi kita nggak tahu nih kita harus ngapain gitu. Itu kira-kira sebenarnya apa sih yang diperluin gitu. Tadi kan sampai itu ya, tadi udah ngobrol tentang apa udah masuk eksekutif dan segala macam itu tadi ya. Jadi 1 tahun lebih baru bisa lebih lega lah nafasnya, lebih mudah diterima sama penduduk sekitar. Kurang lebih begitu kan ya ceritanya tadi ya. Betul. Iya, betul nih. Mungkin nanti ini akan panjang, akan banyak sebetulnya yang bisa di-share ya tentang alam Papua. Dari sisi budayanya, dari sisi adat istiadatnya, dari sisi hubungan antaragamanya, dari sisi alamnya, dari banyak sekali. Jadi Fani yang membaginya. Tenang Kak, tenang kalau bagian itu bisa. Tadi sampai di akhirnya dibangun sama apa sih tetangga-tetangga yang memang justru bukan beragama Islam, gitu kan ya, kayak. Betul. Nah, dan sebaliknya kemarin ini bulan lalu apa 2 bulan yang lalu gitu, mereka rehab gereja. Nah, itu saudara-saudara lain di luar Katolik, Protestan dan juga Muslim itu bantu mereka ngangkat pasir, ngangkat semen, begitu ya, belah kayu gitu. Mungkin kan orang luar, dari perspektif orang luar melihat bahwa ih gimana sih, masa yang ini bangun rumah ibadah yang ini gitu ya, masa yang rumah ibadah yang non Muslim begitu, atau sebaliknya ih masa yang
Nasrani, Katolik bangun rumah yang Muslim gitu ya. Tapi itu nggak berlaku dalam tataran hubungan toleransi antar umat beragama. Jadi mereka itu kan bukan ibadah gitu ya, dalam artian mereka. Itu kan ibarat mereka membangun sebuah rumah, semua tempat loh. Ini tempat buat saudaraku untuk ibadah. Gitu. Nah, itu dilakukan, itu terjadi di khususnya Kabupaten Fafak. Khususnya Kabupaten Fafak ini memang unik. Jadi ini kabupaten yang tua sebetulnya sebelum pemekaran ke Timika dan Kaimana. Namun memang dia kabupaten yang ketinggalan dalam hal pembangunan ya. Maksudnya lain pemekaran itu lebih cepat sebetulnya dibanding Kabupaten Fafak. Nah nanti Fani kalau lihat Pulau Papua itu lihat kan bentuknya itu kayak burung sebetulnya, dinosaurus itu. Tulisan saudara katakan bahwa tanah Papua ini adalah dinosaurus emas. Jadi lihat dari kepala kan sering dibilang kepala burung ya. Head burung. Nah, Fafak itu berada di situ. Berada di antara mulut begini ya, bagian bawahnya. Dekat dengan Kaimana tentunya. Sebelum ke Fafak, biasanya transit di Sorong, nanti Raja Ampat. Orang selalu mengatakan bahwa kalau Papua itu identik dengan Raja Ampat. Mereka belum tahu, Kabupaten Fafak itu banyak sekali tempat-tempat yang tak kalah indahnya tentang Raja Ampat. Nah itu banyak tuh yang mau kita bahas. Kan akhirnya nanti. Wisata, berarti kemudian jadi masuk wisata nih kan ya. Padahal yang tadi pemberdayaan ekonomi aja belum kita bahas nih. Kita masih bahas tadi soal budayanya tentang masyarakatnya gitu kan ya. Gimana cara masuknya gitu. Nah, kalau ngomongin kebutuhan nih Kak, kalau orang di luar Papua gitu. Pingin dong kita lakuin sesuatu dong yuk di Papua gitu. Sebenarnya kebutuhan utamanya apa sih dia di sana gitu? Mereka, teman-teman, saudara-saudara di sana itu kebutuhannya apa? Kebutuhan itu adalah orang-orang yang mempunyai semangat, kepedulian untuk kalau saya katakan begini, kami ya. Jadi tiga yang dibutuhkan di tanah Papua. Kalau dalam hal ini konteksnya adalah Kabupaten Fafak. Itu pertama adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan berpikir. Terus kemudian yang kedua itu adalah orang-orang yang mempunyai keberpihakan terhadap kebenaran dan keadilan. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial. Nah, hal ini itu memang di tanah Papua khususnya di Kabupaten Fafak itu masih minim, itu masih minim, Pak. Jadi bantuannya itu sebenarnya lebih pada bersifat non material ya, kalau saya katakan. Artinya kalau kita katakan kita memberikan sumbangsih dalam bentuk barang ataupun uang, kalau dia tidak tepat sasaran, kalau wadahnya tidak kita siapkan dulu, bahwa dia tahu nih, ini maksud bantuan ini apa sih gitu. Nah, itu ada cerita-cerita banyak gitu nanti, apalagi di dinas perindustrian. Bantuan kepala dinas sudah ngasih bantuan kuali ya, alat-alat produksi lah ceritanya. Mama biar berusaha. Yo mama ini kita kasih alat-alat produksi supaya mama bikin produk lagi kak, bikin keripik lagi kak, masak sinole kak, atau kemudian masak kue asida kak, dan lain-lain gitu. Nah itu tidak diberikan muatan pendampingan di awal, kasih bantuan 3 bulan kemudian datangin lagi, gimana mama produksi bagaimana, baru dia bilang ayo anak itu sudah, ini kita produksi juga, tapi sudah produksi kecil, jadi orang-orang juga terbeli, jadi kita ini begini sudah usahanya, gitu kan? Nah, setelah itu didatangi 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian didatangi, itu usaha tidak ada lagi. Bahkan ditanya, mama, baru mama punya kuali yang dulu kita kasih itu bagaimana? Oh, itu sudah anak, anak laki-laki itu dia ada mau menikah, jadi sudah itu barang kita kasih saja kedua. Jadi istilahnya barang-barang pemberian itu karena ada anak yang mau menikah itu dijadikan mahar, dijadikan barang untuk kemudian dia meminang perempuan. Di sini ada istilah tombormah. Tombormah itu adalah satu kegiatan keluarga untuk mencari dana. Jadi membantu
sama lain untuk saudara-saudara, biasanya hajatannya itu untuk menikah gitu ya, sebuah pernikahan. Atau kemudian juga mau membangun rumah ibadah gitu juga biasanya mereka jadi patungan sumbangan dibuka begitu di masing-masing keluarga. Jadi kalau Fani tadi katakan sumbangan apa yang penting di sini, ya memang orang-orang yang mempunyai tadi itu yang saya katakan itu. Jadi, yang kedua tadi yang bikin tertarik tuh Kak. Yang kedua tuh yang orang-orang yang tentang pro keadilan dan apa tadi berpihakan begitu ya. Kenapa dibutuhin yang kedua ini? Yang pertama tadi mampu berpikir, oke. Yang ketiga kepedulian sosial, oke, paham aku. Kalau yang kedua kenapa ya Kak? Ya, mungkin tidak hanya di tanah Papua dan khususnya bukan hanya di Kabupaten Fafa. Kita pahami bahwa Indonesia hari ini kan juga sangat memprihatinkan dalam hal persoalan kebenaran dan keadilan ya. Kita lihat kasat mata saja bahwa hari ini hukum keadilan itu tidak berpihak kepada orang yang lemah. Dalam artian orang-orang awam, masyarakat umum gitu ya, masyarakat awam lah. Jadi yang miskin itu dimiskinkan, kemudian orang-orang yang tertindas, penindasan, ketertinggalan gitu. Nah, khusus untuk di tanah Papua, Kabupaten Fafa, saya hubungkan kebenaran dan keadilan itu adalah persoalan tadi. Ketika misalnya kita tidak mengatakan bahwa misalnya anak pendatang juga harus sama dengan anak negeri, ya. Namun kemudian ada keberpihakan. Jadi hal ini tentu yang mempunyai kebijakan. Kebijakan itu adalah kalau dari sisi pengambil keputusan itu di sisi kita itu adalah putus Kakak. Belum lagi nanti. Betul. Ya. Sampai di mana tadi? Sampai ke kebijakan. Sampai kebijakan. Oke. Jadi kebijakan anak negeri. Jadi kebijakan para pengambil keputusan. Decision maker ya. Hal ini para bupati, wakil bupati, para OPD terkait, kemudian TNI Polri sampai nanti ke RT, ketua adat, gitu ya. Nah, ini hari ini yang terjadi itu mereka seperti malas tahu. Orang di sini bilang malas tahu itu cuek, tidak peduli, bahkan kemudian ada hal-hal yang tadi itu seringan ya, orang mabuk mulai, kemudian naik motor, balap liar. Aduh, jangan putus, please. Putus lagi teman-teman, maaf ya. Ya sebenarnya nggak ada yang perlu dimintain maaf sih ya, orang kita semua tahu gimana kondisinya di Papua. Tentunya Kak Ros juga nggak pingin, saya juga nggak pingin gitu, tapi it's okay Kak Ros. Saya tunggu. Tapi memang kita perlu adain lagi sepertinya ya, supaya lebih biar lebih enak gitu ngobrolnya, kita bagi-bagi jadi beberapa ini sesi gitu ya. Yang kali ini, sesi yang ini sebenarnya kita cukup banyak gitu bicara tentang budayanya gitu ya, tentang masyarakat setempatnya gitu, tentang apa sih tantangan utama kalau misalnya kita nih dari teman-teman yang merasa pingin berbakti begitu ya untuk di Papua tuh apa sih kira-kira tantangannya, biar kita ada gambaran gitu. Jangan salah gitu, selama ini kita kemarin kirim buku gitu ya, kirim Quran gitu, kirim sarung, itu yang udah pernah kita lakuin, yang pernah dilakukan oleh Sedekah Oksigen tuh itu kirim barang gitu ya. Memang kita nggak pernah kirim orang gitu, jangankan sampai Papua ya, di deket-deketnya kita aja tuh sering kita Sedekah Oksigen itu lebih kayak kita langsung kerja sama relawan lokal di situ gitu, karena kami ngerasa
kalian punya keterbatasan di situ, dan relawan lokal biasanya jauh lebih tahu gitu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh waktu itu dalam kondisi itu. Nah, oke. Kita lanjutin ngobrol sedikit lagi ya Kak, biar apa nggak jadi emosi. Udah coba lagi. Bisa Kak? Sabar ya Kak. It's okay, sabar. Nanti kita bikin khusus buat Kak Ros dan buat kisah dari Papua ini, nanti kita bikin khusus lah sesi-sesi pendek yang penting ada infonya dulu. Kita ngomongin tentang masyarakatnya dulu gitu ya sekarang gitu. Tadi yang soal anak negeri dan pendatang dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Kenapa gitu itu perlu? Gimana Kak? Ya, ini kan sampai di mana ya? Saya putus-putus jadi bingung dah. Tadi sampai ini, bahkan sampai ke ketua adat, sampai ketua RT itu kadang ada kebijakan-kebijakan yang gimana? Apakah ada pembedaan antara anak negeri sama pendatang atau gimana? Ya, secara kebijakan tidak ya. Secara kebijakan tertulis tentu tidak ada perbedaan itu. Yang kelihatan itu adalah bahwa soal ketertiban, soal keamanan, mudah-mudahan hari ini kalau Kabupaten Fafak itu aman. Alhamdulillah dibanding lain ya, dari sisi keamanan oke gitu. Nah ini kan pembandingnya kita lihat kalau ke 12 tahun yang lalu sebetulnya. Jadi 12 tahun yang lalu itu bagaimana kemudian adat, para ketua-ketua adat itu kelihatan sampai ke anak-anak ya, dari yang kecil-kecil juga sampai remaja begitu. Mereka memang mereka mau nurut gitu ya, taat ya. Nah, kesininya ini terjadi pergeseran. Pergeseran ini belum melakukan penelitian secara pasti, namun memang 12 tahun meninggalkan Fafak dan kembali lagi, itu memang terasa, kita saja merasa kayak asing. Jadi Pak Rum, suami saya itu merasa asing, merasa seperti nggak kenal loh. Kok Kabupaten Fafak jadi begini ya, begitu kan? Nah, sehingga kemudian kita melihat bahwa ada sekat yang bukan bermaksud juga bahwa pemerintahan sebelumnya tidak bagus. Kita tidak katakan begitulah, artinya mereka sudah bekerja 10 tahun menjabat, ya. Namun kemudian perlu lebih baik lagi lah ke depannya. Nah ini kan Fafak memang masuk kepada periode pemerintahan yang baru dengan visi misinya itu Fafak tersenyum. Jadi tersenyum itu singkatan dari terdepan, sejahtera, nyaman, unggul, dan mandiri. Nah, jadi berharap memang ini masih bulan Maret ya, Maret berarti sekitar 7-8 bulan ya, 9 bulan mulai berjalan, dan harapannya sebetulnya pemerintahan ke depan ini akan berjalan lebih efektif. Nah, kami dari Lampu Pita akan coba juga terlibat dalam hal ini untuk kemudian menjadi jembatan komunikasi. Lapangan yang akan melihat situasi kehidupan di masyarakat begitu ya. Sehingga kemudian hal-hal yang memang kalau di lapangan itu ya tidak, sesuatu yang tidak benar ya, sesuatu yang tidak adil mungkin bagi sebagian pihak, ya memang harus ditindak tegas kalau dia berkaitan dengan hukum. Nah, kalau dia berkaitan dengan misalnya kehidupan sosial masyarakat, ya, itu kan bisa dijembatani dengan para lembaga adat. Yang kemudian memang tadi yang khusus untuk 3 hal tadi itu dari kacamata saya melihatnya selaku orang yang baru 1,5 tahun di Fafak ini, melihat bahwa memang kebutuhan dari sisi SDM di Fafak, tanah Papua ini adalah 3 hal tadi. Jadi memang kemampuan berpikir. Nah ini kemampuan berpikir kan nggak semua juga kan kita
Ini keseriusan dalam arti sampai tuntas lah. Jadi istilah kata, aduh malas ah. Sudah, kita malas sudah, gitu kan? Jadi budaya malas berpikir juga gitu. Nah, dan kemudian setelah itu ya memang dalam artian memang lihat saja sekarang misalnya di belakang rumah ini kan laut ya, pantai gitu. Nah, pantainya juga kan kotor tuh. Jadi soal buang sampah dan segala macamnya kan masih ke laut gitu. Nah, itu kita katakan misalnya kayak kalau di Indonesia Barat kan, jangan buang sampah itu virusnya segala macam masih bisa ya. Gitu. Di sini jadi batu lain itu yang ini kemudian obrolan ini kemudian membuatku kepo nih. Ini kekepoan pribadi sih ya. Kalau sekolahan di daerah sana gitu ya, apa istilahnya? Kalau di sini nih, apalagi di Tangsel nih ya, di sini itu kan kayak 100-200 meter sekolah lagi, 200 meter sekolah lagi gitu. Sekolah tuh berjejer gitu bisa. Nah, kalau di sana gimana sih tingkat kepadatan sekolah itu gimana? Antara sekolah 1 dan sekolah 1 dan di dalamnya itu apakah ada banyak murid gitu di dalam sekolah itu? Ya, jadi soal sekolah kalau kita lihat. Sekolah dia tentu berdasarkan distrik-distrik tertentu. Jadi ada satu pulau, ada beberapa pulau yang memang kadang cuma si SD, SMP-nya nggak ada, SMP harus dia ke kota distrik atau ke kota kabupaten gitu ya. Terus juga SMA apalagi ya sudah itu berarti bergerak ke kota kabupaten. Nah ini memang menjadi pengalaman menarik ini, Fani memang. Jadi apa ya? Saya itu sampai pribadi begini, ada satu tingkat anak mungkin di sini mungkin di level dia tinggal yang tadi itu di tempat yang minoritas mayoritas Katolik itu dari kota mayoritas apa yang masjid dibangun itu loh yang saya cerita. Okay. Jadi mayoritas non muslim ya mayoritas non muslim. Nah itu dia pengen sekolah sebetulnya. Dia masuklah SMK. SMK itu berada di kota kabupaten. Nah, kampungnya itu, kota kabupaten ini, kalau naik ojek, itu bisa 50.000. Sekali jalan. Berarti satu hari berapa? 100.000. 100.000. Naik ojek. Karena memang angkot terbatas. Jadi angkotnya disebutnya taksi di sini. Sebenarnya angkot. Disebut taksi itu terbatas hanya ada di kota kabupaten aja lah gitu. Itu nggak sampai ke kampung-kampung pelosok. Jadi sampai kemudian saya memang berpikir ya Allah ini memang sangat jauh sekali. Kalau di Jakarta saja kita ya tadi kayak Fani katakan di Tangsel ya semua enak tinggal jalan aja kalau itu ya bisa gitu ya. Paling tantangannya macet gitu kan. Nah di sini tuh macet enggak, tapi kemudian transportasinya. Kemudian memang bayangkan dia bangun pagi hanya untuk sekolah saja dia mesti naik ojek 50.000 kan, kalau naik kemudian nanti pulang itu dan setiap hari begitu. Itu yang kadang-kadang memang mereka tidak terpacu ya, tidak udah malas duluan ya. Jadi tantangan begitu, meskipun sebetulnya tidak. Nanti kalau kita katakan lagi, nah kalau kita bandingkan dengan kehidupan dulu, berapa? 30-40 tahun yang lalu, bagaimana kemudian saat ini orang-orang tuanya kan juga fighter juga kan sebenarnya. Fighter mereka juga seberang laut loh itu kan. Lah kalau air mendayung perahu gitu, belum nanti kalau hujan, lalu airnya surut. Jadi mereka tuh berenang, memegang bukunya itu di atas itu loh, sampai satu tangan berenang gitu. Nah, itu kan kehidupan zaman dulu kalau dari sisi kita lihat ini soal fight ya, mental. Nah, sebenarnya itu malas tahu. Udah kalau nggak ada itu nggak ada lagi zaman-zaman itu. Pokoknya udah malas sekolah. Bikin apa juga sekolah. Itu lebih repot lagi. Sekolah bikin apa? Dengan sekolah saya kita ini. Dengan tidak sekolah saya kita bisa makan mau. Nah, istilahnya begitu ya. Jadi maksudnya ya nggak sekolah aja kalau untuk makan itu juga bisa. Ini yang memang dari sisi pendidikan, dari sisi semangat gitu ya, itu memang butuh touch. Tidak hanya bersifat
belakang, namun kemudian hal-hal yang lebih bersifat spiritual, spirit gitu ya, hal-hal yang lebih bersifat buat anak negeri Papua khususnya. Kalau pendatang ya sudah, karena kan campur baur ya, dari di sini banyak Buton, Makassar, kemudian Bugis, Jawa juga, Batak juga, ya macam-macam lah. Kalau Sapak ini malah semua suku kali ada di sini. Begitu sayangku. Baik Kak Ros, sebenarnya masih iya. Ya. Aku kebayang sih suaranya Kak Ros pasti habis itu serak habis ini karena ngulang-ngulang. Iya ya, baiklah. Kita potong di sini, tapi kita nanti akan ada lagi, kita jadwalin lagi ya Kak. Mungkin sesinya mungkin setengah jam gitu, pendek-pendek aja gitu. Tapi yang penting terus-terusan ada informasi. Jadi kita tahu kemudian kita perlu ngapain nih gitu. Kita perlu bantu apa gitu untuk di Indonesia bagian timur. Baik Kak Ros, terima kasih atas waktunya. Habis ini minum air putih yang banyak ya. Oke, semoga banyak barokah. Salam buat suami dan tim di Lampu kita gitu. Semoga saya personally berharap Sedekah Oksigen bisa jadi bagian dari gerakannya Lampu kita nanti di situ. Entah bentuknya apa saya juga belum paham, makanya nanti kita bahas gitu ya. Baik, semoga banyak barokah, semoga Allah ridho, semoga dimudahkan. Terima kasih Kak Ros atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Iya, yuk. Itu Sedekah Oksigen. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Kak. Ya, misalkan disilang aja. Silang, sini. Oke. Silang. Ya. Sip. Terima kasih. Baik teman-teman, masalah teknis gitu ya, tapi ternyata memang masalah teknis tuh bisa ganggu. Kasihan Kak Rosnya suaranya keras-keras. So, sesi pertama ini kita bakti untuk Timur Indonesia, baru membahas tentang tantangan-tantangan apa aja yang kita bakal dapatkan kalau kita ingin melakukan sesuatu gitu buat Papua. Tentunya harapannya dari sini nanti kita akan lebih bahas lagi, lebih lanjut lagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung juga sama untuk kegiatan ini, silahkan langsung hubunginlah salah satu PIC-nya Sedekah Oksigen yang mungkin teman-teman kenal. Semoga manfaat obrolan kita di Sabtu pagi ini gitu ya, supaya membuka cakrawala lah gitu ya, tentang ada nih satu kawasan yang kita perlu lakuin sesuatu sambil di dalam hati kita perlu banyak bersyukur gitu atas semua. Ternyata macet tuh nggak apa-apa kalau menurut Kak Ros ya. Nggak perlu bayar Gojek 50.000 setiap berangkat, yang penting. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman. Silahkan teman-teman melanjutkan kegiatan teman-teman di weekend ini gitu. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang membutuhkan rekaman ini, kita ada di YouTube channelnya Sedekah Oksigen. Sampai ketemu lagi di acara Sedekah Ilmu yang lainnya, yang biasanya dilakukan di hari Rabu malam ya, di Rabu malam. Khusus yang untuk Papua, kisah dari Papua ini kita di hari ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.